Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk membahas PNBP, realisasi lifting dan rencana peresmian proyek RDMP di Kalimantan Timur. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Usai pertemuan, Bahlil menyampaikan laporan terkait capaian penerimaan negara bukan pajak sektor ESDM, realisasi lifting, serta rencana peresmian proyek Refinery Development Master Plan di Kalimantan Timur. Bahlil menekankan bahwa proyek RDMP akan membawa lompatan besar bagi ketahanan energi nasional. Ia juga menjelaskan perkembangan terbaru mengenai persiapan peresmian proyek tersebut. Menteri ESDM menambahkan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari mekanisme pelaporan rutin kepada Presiden. Pertemuan ini menjadi sarana evaluasi dan koordinasi terkait capaian dan rencana strategis di sektor energi nasional. Itu bahasa ada pembahasan ya saya kan sebagai pembantu Bapak Presiden, setiap dipanggil harus siap untuk melaporkan apa-apa yang menjadi tugas KPI dan atau perintah lain dari Bapak Presiden kepada Menteri. Ya, apa Pak laporannya Pak? Ya kerja rutin, saya kan harus melaporkan terhadap target di dalam APBN, kan sebentar lagi kan bulan Desember mau selesai. Bagaimana PNBP kita sudah 85% dari target yang diberikan dalam APBN. Kemudian lifting juga alhamdulillah mencapai target. Kemudian saya juga melaporkan tentang rencana peresmian RDMP di Kalimantan Timur. Yang kalau itu diresmikan, maka insya Allah 2026 kita sudah mencapai swasembada di bidang energi solar dan aftur. Ini yang kita lagi rencanakan ke depan. Tim Redaksi Sinfo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kerjasama di bidang kesehatan, industri kapal listrik, perhotelan, dan pendidikan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dialog sebelumnya antara pemerintah Indonesia dan Sistema di Saint Petersburg pada pertengahan 2025. Pertemuan tersebut juga dihadiri Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Rosan menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah kerjasama di bidang kesehatan. Sistema yang mengelola lebih dari 160 rumah sakit di Rusia dan merupakan produsen obat-obatan terbesar di negara tersebut telah memulai komunikasi awal dengan Bio Farma dan Kimia Farma di Bandung. Selain itu, perusahaan ini juga tertarik mengembangkan industri kapal listrik penumpang berkapasitas 100 hingga 200 orang, serta memanajemen hotel-hotel potensial di Indonesia. Ini bertemu dengan didampingi oleh Dubes Rusia dengan grup dari nama grupnya Sestama, yang dimana sebetulnya ini kita pernah bertemu di Saint Petersburg. CEO dan owner dari Sestama adalah salah satu perusahaan terbesar, konglomerasi terbesar di Rusia. Kemudian owner juga datang tadi, CEO-nya datang dan grup direkturnya juga datang semua, melanjuti pertemuan yang di Saint Petersburg pada bulan Juni Juli ya kurang lebih, dan setelah itu kita bertemu untuk memfollow up beberapa kerjasama yang dimana yang pertama adalah di bidang kesehatan, healthcare, dan sebenarnya ini sudah dilakukan pertemuan dari grup Sestama karena mereka adalah selain pengelola rumah sakit terbesar di Rusia, mereka memiliki rumah sakit juga sampai 160, kemudian mereka juga perusahaan paten dan obat terbesar di Rusia juga, jadi sudah bertemu dengan untuk potensi kerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma, itu sudah bertemu di Bandung. Sekarang akan tindak lanjut seterusnya, dan itu yang pertama. Mereka juga akan sudah berbicara juga untuk
karena mereka salah satu perusahaan galangan kapal terbesar juga untuk membangun kapal listrik penumpang kurang lebih untuk 200 orang, 100 orang untuk antar pulau. Itu mereka juga pembicaraannya sudah mulai berjalan juga, dan rencananya mereka juga akan membuat manufacturing-nya di sini. Kemudian mereka juga menanyakan kami, dan makanya nanti saya follow up pada meeting jam 7 malam nanti. Kebetulan mereka juga salah satu pemilik hotel terbanyak di Rusia. Mereka mau kerjasama untuk perhotelan untuk bisa memanage hotel yang ada, potensi hotel yang ada di Indonesia. Itu juga yang dibicarakan. Kemudian juga kerjasama di bidang di bidang pendidikan bahasa Rusia, juga nanti akan mengirim dari mereka untuk melatih bahasa Rusia yang ada di universitas yang memang ada bahasa Rusianya, itu sama di bidang pendidikan. Jadi dan masih ada hal lain yang nanti kita akan tindak lanjuti, dan ini juga merupakan kerjasama yang sangat baik, terutama di bidang kesehatan. Di bidang obat-obatan, harapannya itu bisa menekan harga obat-obatan di Indonesia memang relatif masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi itu juga yang tadi dibicarakan. Pak, ini satu perusahaan ke semuanya itu, Pak? Satu perusahaan ini, Pak? Ya, terutama betul ini satu perusahaan, satu grup, tapi memang tadi kan lebih ke ini sih, obat-obatan ya, ke healthcare, dan juga yaitu kepada galangan kapal yang berbasis listrik. Pak, soal ini juga Pak, Sesama tadi. perusahaannya apa sih Pak? Pada saat Soal keamanan AI juga nggak sih Pak, dan terkait juga ada Pak Hashim juga, apakah ada pembahasan soal lingkungan dan lain-lain ini? Iya tadi Pak Hashim ada mengantarkan ya ini pembicaraan juga untuk potensi mungkin mereka mau, karena mereka juga ternyata perusahaan terbesar untuk di Rusia ya, untuk pulp and paper. Itu juga mereka mungkin salah satu yang ingin bekerjasama dengan perusahaan Indonesia. Nanti kita hanya fasilitasi saja kalau itu. Terusan kalau berkaitan sama investasi begitu, apakah ada nilainya? Nilainya belum, tapi memang dia sudah menulis perizinan juga, misalnya di BPOM dan yang lain-lain, mereka juga sudah berjalan. Iya juga. Jadi karena ini masih kalau saya bilang early stage, jadi kita kan belum bisa ngasih angkanya berapanya, tapi kelihatan ini sih berjalan karena intensinya juga sangat baik. Rosan menegaskan bahwa kerjasama ini masih berada pada tahap penjajakan awal. Prioritas saat ini adalah mempercepat proses perizinan dan tindak lanjut teknis, termasuk koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sistema juga membuka peluang untuk mengirim tenaga pengajar bahasa Rusia ke universitas-universitas di Indonesia sebagai bagian dari kerjasama pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pada Minggu siang. Dalam rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas pertemuan bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas sejumlah isu strategis terkait dengan pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang. Pertemuan itu membahas beberapa poin penting seputar hasil kerja dan rencana tindak lanjut dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Penertiban Kawasan Pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran, aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, serta penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat untuk ditindak lebih lanjut. Turut hadir dalam rapat terbatas pertemuan itu diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Vandana. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 3 tersangka dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Salah satunya yakni Ira Puspadewi. Surat rehabilitasi tersebut telah ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT SDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan juga Pelayanan SDP Yusuf Hadi, serta ex-Direktur Perencanaan dan Pengembangan SDP Muhammad Adi Caksono. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Istana Kepresidenan Jakarta. Dasko mengatakan rehabilitasi diawali setelah mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat. Setelah itu DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi CS. Perlu diketahui 3 mantan dirut PT ASDP divonis 4 tahun penjara atas dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Seusai masing-masingnya divonis penjara, Ira Puspadewi meminta perlindungan dari Presiden Prabowo Subianto karena mengaku tidak ada motif korupsi, melainkan murni menguatkan operasional SDP di wilayah-wilayah 3T. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang Aceh. Pemerintah bersama aparat penegak hukum secara resmi menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, yaitu perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat. Pemerintah menyegel gudang PT Multazam Sabang Group setelah ditemukan 250 ton beras ilegal dari Thailand yang masuk tanpa izin pusat. Kementerian Pertanian mengungkap kasus beras 250 ton masuk wilayah RI tanpa izin dari pemerintah pusat alias ilegal. Dan kejadian ini terjadi di Sabang Aceh pada Minggu 23 November 2025. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bergerak cepat usai menerima laporan, berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan juga Pangdam untuk menghentikan aktivitas serta menelusuri pihak yang terlibat. Hal tersebut disampaikan Mentan di Kalibata, Jakarta Selatan. Mentan juga menegaskan impor diduga telah direncanakan tanpa persetujuan pemerintah, sementara Presiden Prabowo Subianto melarang impor karena stok nasional mencukupi. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah negara tertarik menjalin kerjasama strategis dengan Indonesia di berbagai sektor. Beberapa negara akan merencanakan kunjungan resmi ke Indonesia dalam menindaklanjuti peluang kerjasama tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di sela rangkaian KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg pada 22 November waktu setempat menyampaikan bahwa sejumlah negara menunjukkan minat menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia di berbagai sektor, yakni Angola dan juga Ethiopia yang ingin memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 2026 untuk menindaklanjuti ketertarikan tersebut. Selain Afrika, Finlandia juga tertarik menanamkan investasi di Indonesia, khususnya pada industri data center yang mendukung transformasi digital. Bidang lain, Indonesia menandatangani MOU antara PT Dahana dan juga Rainier Metal untuk pembangunan fasilitas bahan peledak. Investasi di sektor energi hulu migas senilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat juga tengah dibahas antara Pertamina dengan mitra. Terkait dengan pertemuan bilateral tadi baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia dan tadi karena sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian, nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia, beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana, 5-6 perusahaan dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia, terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan, yaitu derivatif daripada kelapa sawit. KTT G20 kali ini berfokus pada 3 sesi utama, yakni ekonomi berkelanjutan dan keuangan global, pembangunan dunia yang tangguh termasuk perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, dan sistem pangan, serta isu pekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan, dan pengolahan mineral kritis yang menjadi perhatian Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menyoroti ketahanan sumber daya hingga bencana alam. Hal ini Wapres sampaikan dalam pidato keduanya di ajang internasional KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 November 2025. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka kembali memberikan pidato dalam ajang internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Sabtu 22 November 2025. Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto fokus pada sektor ketahanan pangan dan makan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Menurutnya, Indonesia memandang ketahanan pangan bukan sekedar agenda ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar bagi rakyat. For Indonesia, food security is not just an economic agenda, but a fundamental necessity for our people. For that reason, the President of Indonesia is focusing on the food security and free nutritious meals for 80 million students and pregnant women as strategic investment. That promotes the use of local products, empowering farmers and livestock breeders, while expanding economic activity in many areas. Dalam pidato keduanya, itu pun Wapres Gibran menyoroti soal bencana akibat tindakan manusia dengan contoh konflik kemanusiaan di wilayah Gaza hingga Ukraina. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa dunia tidak boleh membiarkan dan menormalisasikan penderitaan manusia yang sebenarnya bisa dicegah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo targetkan swasembada setahun. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan dan informasi kami lanjutkan. Usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan perkembangan ketahanan pangan nasional berhasil dicapai hanya dalam 1 tahun. Ia juga menjabarkan sejumlah capaian serta rencana strategis pemerintah di sektor pangan dan peternakan. Usai rapat terbatas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan perkembangan ketahanan pangan nasional, serta berbagai capaian dan rencana strategis di sektor pangan dan peternakan.
Pertemuan tersebut digelar Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Amran menegaskan bahwa sejumlah capaian yang dipaparkan melampaui target awal pemerintah. Ia menyebut keberhasilan swasembada beras sebagai lompatan besar yang berangkat dari arahan dan visi Presiden Prabowo sejak awal masa kepemimpinan. Dalam ratas itu, Amran juga memaparkan rencana pembangunan ekosistem peternakan rakyat dari sisi hulu untuk memastikan stabilitas harga pakan, vaksin, dan obat-obatan. Pemerintah menyiapkan pembangunan pabrik pakan di 12 lokasi pada tahap pertama dan 18 lokasi pada tahap kedua dengan anggaran total 20 triliun rupiah yang diseluruhkan diprioritaskan untuk mendukung peternakan kecil. Kami laporkan tentang perkembangan pangan khusus untuk beras, pangan kita khusus beras, insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00 kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama, dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Pertama kami ditarget 4 tahun, kemudian setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun, dan setelah 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat. Kita siapkan HPP harus dijaga dengan baik. Harga penjualan, harga pokok penjualan, peternakan, juga telur, kemudian ada nanti HET untuk pakan. Sehingga harga tidak jauh berfluktuasi. Nah, ini kita akan bangun. Pertama adalah 12 daerah, 12 titik pabrik pakan, kemudian tahap kedua adalah 18 titik. Anggarannya 20 triliun rupiah. Sekali lagi, ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Jadi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil, untuk mendukung, mensupport peternak-peternak kecil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menyediakan anggaran besar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Langkah ini diharapkan mendorong revolusi pelayanan kesehatan dari pusat hingga ke daerah. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran besar akan dialokasikan untuk memperkuat layanan kesehatan dari pusat hingga ke daerah, termasuk pembangunan rumah sakit modern di setiap kabupaten kota, dengan standar seperti Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo. Target penyelesaian proyek ini diharapkan tercapai pada tahun 2029. Selain pembangunan fisik, pemerintah menyiapkan tambahan dokter dan tenaga medis, serta memperluas pendidikan kedokteran melalui sekolah dan fakultas di berbagai universitas. Saat ini telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan 66 rumah sakit baru yang dilengkapi fasilitas memadai agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas dan nyaman. Saya juga memberitahu ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan. Rumah sakit penting, tapi juga awaknya, dokter kita butuh tambahan sangat banyak. Dokter gigi, perawat, paramedis, dan itu kita juga akan melakukan perluasan penambahan fasilitas pendidikan dokter, perawat, paramedis secara besar-besaran. Menteri Kesehatan menyarankan kepada saya kita perlu tambah 30 fakultas kedokteran baru, 30. Dan yang lama pun saya minta ditambah alokasi mahasiswanya
Dan khusus untuk dokter, saya upayakan bahwa sebagian besar, kalau bisa semuanya, insya Allah bisa, itu beasiswa penuh. Jadi pendidikan kita akan tambah beasiswa penuh untuk kedokteran, perawat, dan tenaga paramedis. Rumah Sakit KAI hasil kerjasama strategis Indonesia dan Uni Emirat Arab menjadi contoh rumah sakit jantung berstandar internasional. Peresmian fasilitas ini diharapkan memperluas akses layanan spesialis, memungkinkan penanganan penyakit jantung lebih cepat, modern, terjangkau, dan berkualitas tinggi bagi pasien di berbagai wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tahun 2026, pemerintah membuka akses pengajuan revitalisasi sekolah secara online melalui aplikasi revitalisasi Kemendikdasmen. Langkah ini menjadi upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat dan mempermudah perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Gogo Suharwoto menyampaikan bahwa mulai 2026 sekolah dapat mengajukan revitalisasi secara online melalui aplikasi pemerintah. Langkah ini merupakan upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan. Aplikasi revitalisasi menjadi pusat perencanaan dan monitoring sehingga memudahkan sekolah dan pemerintah daerah untuk mengirim usulan secara digital. Aplikasi revitalisasi dapat diakses di revit.kemendikdasmen.go.id. Aplikasi tersebut dilengkapi fitur rekomendasi otomatis berbasis dapodik, pengecekan dokumen real-time, pemeringkatan sasaran, dan juga verifikasi berlapis. Menu revitalisasi juga mencakup pembangunan ruang baru, rehabilitasi ruang rusak, serta penataan lingkungan sekolah termasuk akses masuk, pagar ruang tunggu, hingga sumber air bersih. Proses pengusulan ini pintu masuknya melalui aplikasi revitalisasi. Nah, ini di bawah ada alamatnya, revit.kemendikdasmen.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengusulan hanya melalui aplikasi ini. Nah, kenapa begitu? Karena harapannya supaya lebih transparan dan akuntabel. Sekitar 195.000 sekolah yang memiliki kelas-kelas yang atau ruang-ruang yang rusak, sedang, dan berat. 195.000 ini tentu tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan satuan pendidikan yang menjadi prioritas, ya, sehingga anak-anak kita bisa menjalankan pendidikannya, ya, dengan aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan yang sudah memadai. Program ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta dengan fokus pada pemerataan dan prioritas wilayah 3T. Gogot menambahkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan akan terus diperkuat karena masih banyak ruang kelas rusak di Indonesia. Program 2026 didukung Impres dan juga kerjasama lintas lembaga. Tentunya pemerintah daerah diminta mengusulkan sekolah yang paling membutuhkan dan melakukan verifikasi lapangan, sementara sekolah wajib melengkapi dokumen lahan siap bangun, foto kerusakan bergeotagging, serta formulir tingkat kerusakan sesuai dengan standar PUPR. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji melaporkan sejumlah agenda strategis kementerian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada tim pendamping keluarga dan penyuluh KB, sekaligus menyampaikan rencana bantuan motor untuk mempermudah tugas mereka. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji melaporkan sejumlah agenda strategis kementerian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 25 November 2025. Wihaji menyampaikan peran 597.898 tim pendamping keluarga dalam mendukung program MPK bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita non-PAUD, di mana 42.163 TPK telah menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peningkatan edukasi bagi penyuluh KB dan petugas lapangan KB untuk menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh TPK dan penyuluh atas dedikasi mereka dalam mendistribusikan program MPK langsung ke rumah keluarga penerima manfaat. Pada kesempatan ini yang pertama saya ucapkan terima kasih sekaligus alhamdulillah saya telah menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan kegiatan yang berkenaan dengan kementerian kita, yaitu Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN yang tadi juga didamping oleh Pak Seskap. Kemudian yang kedua, perlu saya informasikan bahwa saya melaporkan kepada Bapak Presiden berkenaan dengan TPK. Apa itu? Tim Pendamping Keluarga.
di Indonesia ada 597.898 tim pendamping keluarga yang selama ini mensupport kegiatan bersama BGN yang berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Dari 597 ribuan per hari ini sudah ada 42.163 tim pendamping keluarga yang mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang saya laporkan kepada Bapak Presiden. Penerima manfaatnya sudah 3 juta lebih sedikit dari MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Yang ketiga, saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden berkenaan dengan program-program keluarga berencana. Beliau memerintahkan kepada saya sebagai pembantu Presiden untuk terus memberikan edukasi karena perkembangan begitu cepat, yaitu kepada penyuluh-penyuluh yang hari ini butuh diedukasi lagi, nanti yang akan mengedukasi ke masyarakat keluarga. Tapi butuh juga para penyuluh-penyuluh itu untuk terus dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang program-program Kemenduk Bangga atas perintah Bapak Presiden. Kemudian yang keempat, Bapak Presiden sangat mengapresiasi, terima kasih kepada para TPK se-Indonesia, tim pendamping keluarga yang sudah mendistribusikan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Tentu ini terus dilanjutkan, dan bahkan Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan sekaligus bekerja dalam mendistribusikan MBG. Sebagai dukungan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemberian motor untuk mempermudah tugas penyuluh KB dan PLKB. Dwi Haji menambahkan bahwa transformasi BKKBN menjadi kementerian semakin memotivasi jajaran untuk memperkuat pembangunan keluarga sekaligus menyampaikan kembali apresiasi Presiden kepada para penyuluh dan juga TPK di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka untuk melaporkan rencana pembinaan atlet nasional. Presiden memberikan arahan terkait kesejahteraan atlet, peluang karir, dan pembangunan pusat olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 25 November untuk melaporkan sejumlah rencana terkait pembinaan atlet nasional. Presiden memberikan 3 arahan utama, antara lain memastikan kesejahteraan atlet menjadi prioritas melalui beasiswa LPDP, membuka peluang karir bagi atlet berprestasi di sektor pelayanan publik, serta meninjau ulang skema bonus untuk atlet SEA Games, Asian Games, dan juga Olimpiade. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan payung hukum baru yang menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade dengan SEA Games dan juga Asian Games sebagai target jangka menengah. Ia juga menginstruksikan pembangunan pusat olahraga nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, dan layanan kesehatan terbaik agar atlet muda tetap mendapatkan pendidikan sambil menjalani latihan intensif. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. 1, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Nanti kita coba karirnya. Tetapi juga Pak Presiden juga sedang mereview nanti untuk bonus SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Saya yang ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkyu. Karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara. Lalu Bapak Presiden juga sudah memutuskan nanti ada payung hukumnya. Kita akan fokus di 21 cabang olahraga
untuk menuju Olimpiade, di mana SEA Games dan ASEAN Games sebagai bagian sasaran antara. Jadi semua seperti yang disampaikan tadi kepada saya dan saya juga sudah sampaikan ke semua cabur, bahwa kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi, tapi benar-benar tentu semua ada targetnya ya untuk cabur-cabur yang mengirimkan atlet seperti yang kita lakukan sekarang di SEA Games ataupun nanti ASEAN Games dan tentu Olimpiade. Dan luar biasa Bapak Presiden menginginkan juga atlet ini punya jenjang ya pendidikan dan juga pusat pelatihan yang prima. Kita negara besar, selama ini kita terlewatkan dengan banyak negara Asia Tenggara. Nah, kita harus mulai membangun. Makanya Bapak Presiden akan membangun pusat olahraga nasional ya, dan di dalam situ juga ada akademi untuk olahraganya. Jadi para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya. Nah, ini beliau sudah menyiapkan tanah ya, itu sebesar 300 hektar. Tapi izin saya nggak boleh umumin dulu karena ini masih dalam proses administrasi. Dan di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik. Itu yang saya bisa sampaikan. Menpora Erick Thohir menambahkan pemerintah telah menyiapkan lahan luas sekitar 300 hektar untuk pembangunan pusat olahraga ini meski lokasi pastinya masih dalam proses administrasi. Presiden Prabowo Subianto berharap langkah ini memperkuat ekosistem pembinaan olahraga nasional dan meningkatkan kesejahteraan atlet secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto langkah penataan ulang lembaga dan arah riset nasional. Dalam pertemuan itu Presiden memberikan arahan strategis terkait hilirisasi inovasi, swasembada pangan, serta penguatan industri dan alutsista nasional. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria bersama Wakil Kepala BRIN Amarullah Oktavian memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada 24 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Arief menyampaikan laporan awal mengenai penataan ulang organisasi sekaligus menerima arahan Presiden terkait dengan penguatan peran BRIN dalam mendukung program prioritas nasional. Presiden Prabowo juga kembali menegaskan posisi BRIN sebagai penggerak utama riset dan inovasi Indonesia. Arief menjelaskan bahwa Presiden meminta percepatan hilirisasi inovasi melalui kolaborasi strategis dengan berbagai kementerian, lembaga, serta mitra seperti Danantara dan Agrinas. Prabowo memberikan arahan khusus mengenai penguatan kemitraan BRIN Agrinas dan menekankan pentingnya memperluas upaya swasembada pangan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BRIN akan membentuk pusat penelitian baru untuk mendukung peningkatan produksi protein nasional. Tadi Pak Presiden berpesan bahwa BRIN adalah sebuah institusi riset yang sangat penting buat bangsa ini, dan diharapkan harus selalu memberi harapan baru dengan temuan-temuannya, dengan inovasi-inovasinya, agar berbagai masalah yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan, dicarikan solusi. Oleh karena itu, kami tadi juga melaporkan bahwa target untuk percepatan hilirisasi ini akan terus kita lakukan, khususnya bagaimana hilirisasi inovasi ini tidak hanya di pusat. Tentu dengan kementerian kita akan melakukan berbagai langkah sinergis, kemudian juga dengan Danantara, begitu pula dengan Agrinas. Tadi beliau berpesan, Agrinas merupakan partner yang harus terus digandeng oleh BRIN. Agrinas adalah partner yang harus benar-benar menjadi mitra dalam hilirisasi inovasi maupun riset. Sehingga Agrinas Palma, Agrinas Pangan, Agrinas Jaladri ini bisa mendapatkan teknologi terkini untuk meningkatkan produksi pangan. Karena bagi Pak Presiden, masalah swasembada pangan itu sesuatu yang harus benar-benar diwujudkan. Dan ini saya kira momentum yang sangat baik sekali untuk konsolidasi riset dan inovasi nasional agar ini bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi kita.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan BRIN untuk mendorong perkembangan industri strategis yang menyerap banyak tenaga kerja seperti garmen dan juga sepatu, sekaligus memperkuat kemandirian di sektor elektronik. Arif juga melaporkan sejumlah inovasi alutsista serta rencana kerjasama yang diperluas dengan PT Dirgantara Indonesia, Pindad, dan industri otomotif. Ia menilai arahan dari Presiden Prabowo Subianto membuka momentum besar bagi konsolidasi riset nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo panggil Kepala BRIN di Istana. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN Arif Satria dan wakilnya ke Istana Presiden Jakarta Pusat pada Senin sore. Kepala BRIN Arif Satria melaporkan inovasi BRIN dalam sektor pangan, energi, dan berbagai proyek strategis yang disiapkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN Arif Satria dan wakilnya ke Istana Presiden Jakarta Pusat pada Senin 24 November 2025. Pertemuan membahas masa depan badan riset tersebut. Tentunya Arif bersama wakilnya Amarullah Octavian tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Rapat ini merupakan yang perdana sejak Arif dilantik sebagai Kepala BRIN. Kepada Presiden, Arif menyampaikan bagaimana inovasi BRIN dalam sektor pangan, energi, dan berbagai proyek strategis yang disiapkan badan itu. BRIN, kata dia, akan bekerjasama dengan berbagai kementerian dalam konteks kebijakan yang berbasis pada hasil riset. BRIN juga berharap program pembangunan menggunakan produk hasil inovasi BRIN. Presiden, tentu kami berusaha untuk mendapat arahan dari beliau terkait dengan arah pengembangan BRIN ke depan. Karena BRIN yang fokus pada penguatan riset dan inovasi ini bisa mensupport berbagai program-program strategis dari Pak Presiden. Bahan-bahan yang sudah disiapkan untuk bertemu dengan Pak Presiden apa gitu? Ya, terkait dengan soal bagaimana inovasi yang dihasilkan oleh BRIN dan berbagai lembaga riset di Indonesia tentang pangan, tentang energi, dan juga berbagai proyek strategis yang sedang kita persiapkan. Di antaranya apa aja mungkin Pak bisa disampaikan yang jadi prioritas terkait program-program strategis yang akan didorong oleh BRIN? Ya, intinya bagaimana kita sekarang mengakselerasi untuk kolaborasi dengan berbagai kementerian agar kementerian dalam konteks policy bisa berbasis pada hasil riset. Kemudian yang kedua, program-program pembangunan sebagai juga menggunakan produk inovasi yang sudah dihasilkan, dan tentu juga persiapan untuk kolaborasi dengan Danantara. Ya, itu kan lembaga yang sangat strategis di Indonesia, sehingga ya BRIN diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa penguatan R&D untuk bisnis dari perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danantara. Sama siapa aja, Pak? Ya, berdua dengan Pak Waka dan berdua. Selain itu, BRIN juga mempersiapkan kolaborasi dengan Danantara. Arif berharap badan pengelola investasi itu bisa berkontribusi untuk riset dan pengembangan melalui perusahaan di bawah Danantara. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ratu Maksima dari Belanda memulai kunjungan kerja di Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan dan kesehatan finansial masyarakat. Kedatangannya disambut pejabat OJK, Duta Besar Belanda, serta pasukan jajar kehormatan di Bandara Soekarno-Hatta. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada Senin malam 24 November 2025, Ratu Maksima dari Belanda memulai kunjungan kerjanya di Indonesia. Kedatangan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health untuk mendorong inklusi keuangan dan juga kesehatan finansial masyarakat. Di gedung VIP Bandara, Ratu Maksima disambut Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friederike Widiasari Dewi, Duta Besar Belanda, Mark Gerritsen, serta pasukan jajaran kehormatan. Dalam kunjungan ini, Ratu Maksima dijadwalkan mengikuti berbagai pertemuan dan dialog dengan Kementerian Lembaga Keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas pengembangan layanan keuangan yang aman dan inklusif. Kegiatan ini bertujuan memperkuat strategi nasional dalam meningkatkan literasi dan juga kesehatan finansial masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menerima Ratu Maksima di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan PBB di sektor keuangan. Kunjungan kerja selama 4 hari ini diharapkan mendukung percepatan inklusi keuangan digital dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berdampak positif bagi kesejahteraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau RSUD Kepulauan Seribu dalam memastikan pelayanan kesehatan merata di wilayah kepulauan. Kunjungan ini mencakup pemeriksaan fasilitas rumah sakit, armada kesehatan, dan proyek rehabilitasi untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau RSUD Kepulauan Seribu pada Selasa 18 November 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan layanan kesehatan merata di wilayah kepulauan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Astacita. Wapres memeriksa IGD, poliklinik, ruang rawat inap, dan fasilitas penunjang medis, serta berdialog dengan tenaga kesehatan untuk memastikan pelayanan optimal. Dalam kunjungannya, Wapres juga meninjau 2 armada kesehatan, yakni kapal ambulans dan kapal transportasi kesehatan keliling, yang membantu menjangkau pulau-pulau kecil. Armada ini mempermudah evakuasi pasien dan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap. Ia turut meninjau proyek rehabilitasi RSUD untuk memperkuat bangunan dan peralatan medis agar tahan kondisi pesisir. Direktur RSUD, Dr. Gamal Ahmad Pramana, menjelaskan rumah sakit melayani pasien umum dan BPJS dengan fasilitas lengkap, termasuk IGD 24 jam, poliklinik spesialis, rawat inap, kamar operasi, dan terapi oksigen hiperbari. RSUD juga telah menggunakan rekam medis elektronik terintegrasi dengan Satu Sehat, Kemenkes, dan aplikasi Jak Sehat. Namun kondisi geografis dan lingkungan pesisir masih menjadi tantangan tersendiri bagi pelayanan kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengakui bahwa dana otonomi khusus atau OTSUS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat belum diserap secara optimal oleh daerah-daerah yang berstatus OTSUS. Pemerintah terus mendorong upaya agar ke depan dana OTSUS lebih maksimal dalam penyerapannya. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Majen TNI Heri Wiranto menjelaskan bahwa pendetailan itu diperlukan agar pemanfaatan dana OTSUS bisa dilakukan secara maksimal, terutama untuk mendanai program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Heri dalam agenda rapat koordinasi penguatan implementasi dan evaluasi tata kelola kebijakan otonomi khusus dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Sebenarnya dana otonomi khusus ini kan diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pemerintahan di daerah terkait dengan hal-hal yang diharapkan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu bicara aspek kesejahteraan masyarakat kan luas sekali itu, termasuk lansia. Sebenarnya untuk Papua itu yang lebih utama khusus untuk orang asli Papua. Dan dana otonomi yang diberikan kan dari mulai tahun 2013 ya berjalan terus sampai sekarang ini memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola. Di situ memang ada dibagi 2 blok, yaitu blok grant dan satunya lagi specific grant. Di mana specific grant itu sebenarnya bisa dikelola untuk hal yang seperti ini. Kalau kita melihat justru hari ini kita sedang mengevaluasi Pak ya, mengevaluasi tentang pelaksanaan dari otonomi khusus di beberapa daerah. Makanya kita mengundang para pakar sejauh mana sih penyelenggaraan kita sekarang sudah berjalan. Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menyebut, pemerintah daerah harus lebih berfokus untuk memanfaatkan dana OTSUS untuk keperluan yang lebih berdampak. Selain itu, Akmal menambahkan, salah satu langkah yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan menyatukan data DJ tiap-tiap daerah OTSUS, sehingga pergerakan dana bisa termonitor dengan baik. Ia melanjutkan dengan menerapkan data yang selaras, dana OTSUS yang diserap oleh daerah-daerah akan terlacak dan dimanfaatkan dengan baik. Desentralisasi asmentus dunia itu biasanya ada 5 asbab kenapa sebuah daerah diberikan kebijakan desentralisasi asmentus. Pertama, karena ibu kota negara. Kedua, dulu kita punya DKI Jakarta ya. Sekarang kedua, karena pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang Jakarta bertransformasi menjadi daerah khusus karena pusat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, itu daerah diberikan kebijakan desentralisasi karena memang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bersifat persoalan disintegrasi bangsa. Nah, kita punya 2 provinsi dulu, ya sekarang udah jadi 6 provinsi, Aceh dan Papua dan beserta adik-adiknya. Mereka punya 2 undang-undang tahun 1126 di Aceh, undang-undang 2021 dan terakhir undang nomor 2 2001. Itu yang ketiga. Yang keempat itu karena menghargai kebudayaan dari karakter lokal. Kita punya undang 13 2012 yaitu DIY. Hanya satu kita nggak punya,
yaitu memberikan kebijakan desentralisasi gratis karena terbatasan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Warga menyampaikan terima kasih atas peresmian jembatan Kabanaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai jembatan ini mempersingkat perjalanan yang sebelumnya harus memutar jauh lewat jalur pantai. Inilah suasana antusias warga tampak di sekitar lokasi saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran pada Rabu 19 November 2025. Jembatan yang menghubungkan wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kulon Progo dan Bantul tersebut, resmi beroperasi sebagai bagian dari infrastruktur pendukung jalur lintas pantai selatan Jawa. Ini menjadi perhatian warga karena berkaitan langsung dengan akses mobilitas mereka. Isnoviani, warga Bantengan Brosot, Galur Kulon Progo, yang sehari-hari melintasi kawasan itu, menyampaikan bahwa jembatan baru tersebut mempersingkat waktu perjalanan yang sebelumnya harus melalui jalur memutar di kawasan pantai. Menurutnya, pengoperasian jembatan memberikan kemudahan bagi pengguna jalan, terutama bagi warga yang beraktivitas di dua wilayah tersebut. Selain akses yang lebih cepat, jalur baru ini juga dinilai dapat membantu kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Terima kasih buat Bapak Presiden sudah berkunjung ke sini dan meresmikan jembatan ini. Semua warga sini sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden, bisa melihat langsung secara langsung Bapak Presiden. Saya jalan ini bisa membantu banget. Yang awalnya nggak lewat sini harus muter kalau ke pantai dan sekarang bisa satu jalur. Manfaatnya ya banyak. Selain cepat dan kayak nyaman lah buat mana-mana itu bisa. Bagus perekonomiannya kalau jembatan sini. Kalau ke arah timur kan banyak pantai-pantai. Jadi satu arah itu bisa ke pantai mana-mana itu bisa. Selain itu, Muhammad Dahlan, pedagang es krim yang tinggal tak jauh dari lokasi jembatan, mengaku bersyukur karena pembangunan jembatan ini membuka peluang ekonomi baru bagi warga kecil seperti dirinya. Dengan adanya pembangunan jembatan ini, tentunya sangat bersyukur sekali lah, karena menjadi akses jalan khususnya jalur lintas selatan nih, bisa menghubungkan antar kota dan provinsi. Ada nilai ekonominya untuk warga-warga kecil, masyarakat kecil yang pedagang kecil khususnya. Jembatan ini menghubungkan dua kabupaten. Yang dua kabupaten, yang sebelah barat sungai itu Kabupaten Kulon Progo. Sebelah timur sungai Kabupaten Bantul, dan sungai itu sendiri namanya Sungai Progo. Sangat bersyukur sekali kepada pemerintah khususnya kepala negara bahwasanya hari ini telah sudi meresmikan pembangunan jembatan ini yang sangat-sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk menghubungkan antar kota, antar provinsi. Jembatan Kabanaran berfungsi sebagai salah satu infrastruktur strategis di jalur selatan Jawa yang diharapkan dapat memperlancar arus transportasi, seperti mengurangi potensi kemacetan. Dari sisi desain, jembatan ini mengadopsi elemen budaya seperti gunungan, rumah coklo, dan motif batik. Struktur berbahan corrugated steel tersebut juga tercatat meraih rekor muri sebagai jembatan terpanjang di Yogyakarta yang menggunakan material baja bergelombang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.